Smart People, jumpa lagi dengan saya, Ririn Agustarini, yang akan membawa Anda ke dalam dunia Iptek. Dunia ilmu pengetahuan dan teknologi Iptek Talk. Ini adalah sebuah tayangan talk show yang akan membicarakan mengenai hal-hal yang teraktual dalam dunia Iptek. Dan tentu saja segala manfaatnya bagi kehidupan kita. Bicara Iptek, sadar Iptek, inilah Iptek Talk. Ya, Smart People, jumpa lagi bersama saya Ririn Agustarini dalam Iptek Talk. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai salah satu temuan terbaru dari Batan. Tapi sebelumnya Smart People, apabila ada di antara kita yang terdiagnosa dengan penyakit kanker, tentunya itu sudah menjadi momok tersendiri ya. Karena kita tahu penyakit kanker ini sulit untuk diobati, atau mungkin ada juga penyakit kanker yang bahkan belum ada obatnya. Nah, untuk Iptek Talk kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai brachytherapy untuk kanker. Sudah hadir bersama saya Dr. Abdul Muthalib, Kepala Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka Badan Tenaga Nuklir Nasional Batan. Ya. Apa kabar Pak Muthalib? Baik, Smart People, salam jumpa. Ya, dan juga beliau tidak sendiri karena sudah ada Dr. Setiawan Sutopo, spesialis radiologi dari bagian radiologi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Apa kabar Dr. Setiawan? Baik, Smart People, apa kabar? Ya, baik, Smart People. Seperti yang sudah saya informasikan tadi di awal, bahwa yang namanya penyakit kanker ini, terutama di Indonesia, banyak sekali yang percaya atau mengetahui ini adalah salah satu penyakit yang amat sangat sulit untuk disembuhkan. Apalagi kalau terdiagnosanya sudah memasuki stadium yang cukup berat, stadium 3, stadium 4 yang sudah cukup parah. Nah, kita akan tanyakan kepada Dr. Muthalib di sini sebagai pengembang dari terapi brachytherapy. Bisa diceritakan dulu mungkin Pak Muthalib, brachytherapy itu apa? Mungkin sebelum ke situ saya ingin menjelaskan juga mengenai pemanfaatan bahan radioaktif untuk pelayanan kesehatan. Oke, baik. Untuk diagnosa maupun terapi. Jadi dalam hal ini Batan memang memiliki program untuk mengembangkan bahan radioaktif ini. Mungkin dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar. Ya. Jadi yang pertama, kita memanfaatkan bahan radioaktif itu sebagai sumber tertutup. Jadi dibungkus di dalam suatu kapsul. Dan yang kedua sebagai sumber terbuka. Nah, kalau sebagai sumber terbuka, ini juga sudah dikembangkan oleh Batan. Nah, ini merupakan suatu umumnya sebagai obat, di mana salah satu atomnya mengandung atom radioaktif. Mengandung atom radioaktif. Nah, ini yang kita sebut radiofarmaka. Nah, radiofarmaka ini bisa digunakan untuk diagnosa ataupun terapi. Tapi dengan cara diinjeksikan, atau diminum atau diisap. Radiofarmaka ini tergantung dari radioisotop yang digunakan. Kalau dia pemancar gamma, biasanya digunakan untuk tujuan diagnosa. Nah, kalau dia memancarkan partikel bermuatan, misalnya beta ataupun alfa, nah ini digunakan untuk terapi. Jadi ini berbeda dengan yang pertama tadi. Nah, kalau yang pertama sebagai sumber tertutup, jadi bahan radioaktif itu kita masukkan ke dalam suatu kelongsong, di mana kedua ujungnya ditutup dengan suatu pengelasan. Nah, si kelongsong inilah yang kita tanamkan ke lokasi di mana jaringan itu memiliki sel kanker atau jaringan berkanker. Nah, disitulah dia berperan sebagai terapi. Nah, karena dia didekatkan terapinya didekatkan di penyakitnya, itu yang kita sebut brachytherapy. Oh, karena itu didekatkan dengan sumber penyakitnya, makanya disebutnya brachytherapy. Baik, dan dengar-dengar katanya untuk terapi ini baru pertama di Indonesia ya? Ya, jadi ini kebetulan di Indonesia pertama kali kita coba kembangkan dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh Batan. Jadi seperti kita ketahui, Batan itu memiliki reaktor nuklir di Serpong terutama. Nah, di situ kita bisa menghasilkan bahan-bahan radioaktif. Nah, salah satunya yang kita bisa buat sejak tahun kemarin adalah apa yang kita sebut radionuklida atau radioisotop yodium-125. Yodium-125 ini kebetulan memiliki waktu paruh yang cukup panjang, sekitar 2 bulan, tetapi dia memancarkan energi gamma cukup rendah, ya sekitar 30 kilo elektron volt.
Nah ini justru tidak membahayakan lingkungan karena energi ini, sinar gamma dengan energi yang rendah ini hanya terserap oleh bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Nah tentu dikaitkan dengan brakiterapi tadi, jadi disinilah peranan sinar gamma yang berinteraksi itu nantinya akan memancarkan sinar X. Nah, sinar X inilah yang nanti berperan untuk menghambat ataupun mematikan sel kanker di situ. Oh, wow, luar biasa sekali ya Smart People. Ya, ini satu informasi terbaru yang mungkin juga Smart People perlu tahu. Nah, sebetulnya terapi ini sejak kapan nih mulai dikembangkan nih? Terapi itu sendiri dengan menggunakan sumber bahan radioaktif di Indonesia, di berbagai rumah sakit sudah digunakan. Misalnya iridium 192, ya, tapi sayangnya itu masih diimpor. Nah, karena itulah mungkin Batan mulai sekarang kita ingin menghasilkan sendiri, jadi tidak tergantung import lagi. Nah, untuk yang untuk iodium 125 ini, yaitu di luar negeri, di Amerika ataupun Eropa ini udah rutin digunakan. Nah, kalau kita harus mengimport itu cukup mahal, satu seat itu saja sekitar $150. Nah, kalau seandainya ini bisa dikembangkan oleh Batan, tentu harganya mungkin sepertiganya. Jauh lebih Dan murah. ini mungkin sangat menguntungkan ya bagi lapisan banyak masyarakat yang bisa menikmati pelayanan kesehatan dengan cara-cara ini. Ya, baik. Nah, ini juga penting sekali karena biasanya untuk lapisan-lapisan tertentu ini agak sulit untuk bisa mendapatkan pelayanan dengan penyakit seperti ini ya, Dokter Setiawan ya. Nah, ini Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini apakah yang pertama menggunakan terapi ini? Ya, untuk produk riset dari Batan ini, memang kita sebagai pertama untuk dilakukan uji coba atau aplikasi pada pasien rencananya di kemudian. Tapi kita sudah melakukan hal ini untuk mencoba dengan bagaimana pengobatannya terhadap kanker. Khususnya. Dokter, kankernya ini apa saja? Kanker apa saja yang bisa diterapi dengan brakiterapi ini? Prinsipnya hampir semua kanker. Hampir semua kanker. Tetapi terutama tumor atau kanker yang solid. Okay. Dan yang bisa dicapai dengan memasukkan benda ini atau source ini atau sumber ini langsung ke dalam sumbernya. ke tumornya. Oke, si penyakitnya ini bersarang di mana? Jadi yang solid yang akan lebih bisa digunakan terapi ini, gitu, menggunakan terapi ini. Benar. Oke, kalau saya mungkin bertanya, pernah ada kerabat karena yang teridentifikasi kebetulan almarhum oma saya sendiri kanker kelenjar leher rahim, itu tidak bisa ya, dokter? Nah, iya, dokter gimana? Kalau kanker kelenjar leher rahim itu kan tidak solid ya? Ya, kalau namanya kelenjar itu adalah solid. Oh, itu solid. Jadi memang ada bentukannya dan ada konturnya. Oke. Karena itu dikatakan solid. Dan itu kita bisa deteksi dengan imaging atau dengan alat pencitraan atau diagnosa. Nah, itu termasuk adalah bisa kita lakukan pengobatan untuk kanker. Tapi biasanya dalam ini ada stadium tertentu yang bisa kita aplikasikan dalam sheet ini. Sementara itu yang umum selama ini yang digunakan adalah radiasi eksternal dan ya dengan tambahan dengan kemo maupun juga ada sebagian dengan pembedahan. Oh, jadi ini juga merupakan hal yang berbeda dengan kemo. Jadi ini untuk mempercepat proses penyembuhannya selain dengan kemo dan operasi dan lain sebagainya atau gimana nih? Atau sebagai salah satu alternatif? Ya, kalau untuk pengobatan kanker itu kita kenal ada 3 utamanya adalah pembedahan, kemoterapi dan radiasi. Jadi mereka masing-masing mempunyai keunggulan-keunggulan sendiri dan mempunyai spesifik tertentu pada kasus-kasus kanker. Ada sesuatu kanker yang harus dengan pembedahan, lalu dilanjutkan dengan kemo. Ada yang juga hanya bisa dilakukan dengan radiasi saja karena tidak bisa dilakukan dengan tindakan bedah ataupun kemo. Jadi tergantung pada kasus penyakitnya sehingga saling mengisi untuk ketiga jenis modalitas pengobatan. Oke, baik. Ya, Smart People, kita akan jeda dulu sejenak, tapi pastikan Anda masih menyaksikan Iptek Talk.
Setelah sukses menghadirkan prototipe mobil single cabin Digdaya, Sekolah Menengah Kejuruan SMK 1 Singosari Malang juga telah memproduksi Digdaya 2 yang berbentuk double cabin dan berpenggerak 4x4. Mobil bernama Digdaya 1,5i ini dipamerkan dalam Pekan Produk Kreatif Indonesia 2010 yang digelar tanggal 23 hingga 27 Juni lalu di Jakarta Convention Center. Mobil ini mempunyai spesifikasi mesin SMK 1,5i dengan 4 silinder berkapasitas 1,498 cc, 4-stroke dengan water cool, dan Dodge-nya 16 value. Selain itu, mobil ini menggunakan teknologi multi-point fuel injection dengan power maksimal 80 tenaga kuda atau 5.000 rpm. SMK saat ini memiliki 5 model prototipe yang meliputi SUV, pick-up double cabin, sedan, pick-up single cabin, serta van. Mulai dari development desain hingga pembuatan bodi dan berbagai komponennya dikerjakan begitu halus seperti hasil rakitan pabrik. Padahal mobil ini dikerjakan secara handmade dengan alat seadanya. Nama Digdaya dipilih karena memiliki arti kuat, sesuai dengan desain mobilnya yang tangguh untuk segala medan. Mobil yang dibuat oleh tim yang terdiri dari 6 orang dengan 2 orang pembimbing ini mampu diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Mereka pun bertekad membuat Digdaya lebih sempurna agar bisa diproduksi secara massal dan rencananya ada 1.200 unit yang akan diproduksi. Dan kita kembali lagi Smart People dalam Iptek Talk. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita mengenai brachytherapy untuk kanker. Kembali lagi ke Pak Muthalib, Pak. Kenapa Rumah Sakit Hasan Sadikin ini yang katanya baru pertama di Indonesia yang menjalankan terapi ini? Dan biasanya orang-orang kita ke luar negeri untuk bisa mendapatkan terapi ini. Padahal di Hasan Sadikin sudah ada. Tapi kenapa pilihannya pada Rumah Sakit Hasan Sadikin? Ya kebetulan kita sudah punya kerjasama dengan Hasan Sadikin. Ya, di samping juga kerjasama kita tidak hanya dengan Hasan Sadikin, dengan Rumah Sakit Darmais, dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, cuman kita bagi-bagi apa yang telah dikembangkan oleh Batan. Misalnya untuk radiofarmaka terapi, nah kita lebih banyak bekerjasama dengan Rumah Sakit Darmais. Misalnya untuk radiofarmaka untuk diagnosa untuk penyakit kanker, kita mungkin dari RCM ataupun dengan Hasan Sadikin juga, seperti itu. Jadi kita mencoba tidak fokus ke satu rumah sakit, kita supaya semua bisa punya spesialisasi masing-masing akhirnya begitu ya untuk penyembuhan tertentu ini begitu. Seperti misalnya untuk diagnosa, kita banyak mungkin dengan Hasan Sadikin, dengan RCM ataupun dengan SPAD, seperti itu. Baik, nah sebagai pengembang nih Pak Muthalib, saya akan bertanya, kita kan juga bisa melihat ya Smart People di tampilan di depan ini ada prototipe-nya begitu ya. Bisa diceritakan nggak sih prosesnya ini seperti apa? Seperti kita ketahui, untuk membuat yodium 125 ini di dunia ya, mungkin ini tidak semua negara memiliki fasilitas ini. Jadi hanya negara-negara tertentu. Nah, di Asia mungkin hanya Korea, Cina, sama Indonesia. Jadi hanya 3 negara itu yang saya ketahui sampai saat ini. Jadi kebetulan di reaktor kita yang di Serpong mempunyai fasilitas ya untuk membuat yodium 125 ini dari xenon, dari gas xenon. Nah, yodium 125 ini sebetulnya tidak hanya untuk ini sebetulnya. Ini salah satu. Jadi yang lainnya digunakan sebagai tracer atau perunut ya, terutama misalnya untuk KITRIA, radioimmunoassay, itu juga untuk diagnosa in vitro. Nah, itu juga sudah banyak digunakan di rumah sakit ya. Jadi yodium 125-nya di situ digunakan sebagai perunut, dan juga yodium 125 ini juga ke depan ya bisa juga kita tandai ke suatu DNA. Nah, ini juga akan berperan sebagai terapi juga, tapi itu setelah injeksi. Nah, yang kita pilih saat ini ya ini untuk memudahkan kita juga, karena ini agak sederhana ya, kita serapkan ke lempengan logam perak, dan setelah itu kita bungkus, dimasukkan ke dalam kapsul titanium. Nah, di kedua ujungnya itu kita las dengan sinar laser. Nah, kebetulan fasilitas ini semua sudah ada di Batan. Ya, karena itulah ini kita coba kembangkan dulu. Dan kebetulan kita juga melihat bahwa terapi yang terarah di lokasi itu kan lebih efek sampingnya itu minimal. Meminimalis efek samping. Karena itu seperti kita ketahui, radiasi dari yodium 125 ini tidak menjalar kemana-mana, karena dia energinya agak pendek. Jadi hanya di sekitar situ saja. Jadi ini keunggulannya tidak mengganggu lingkungan, dan juga mungkin
treatment yang dilakukan di rumah sakit juga tidak perlu shielding atau perisai yang cukup rumit.